Oke, ketemu lagi dengan saya Edi Prasetyo di tutorial pemrograman dan kita akan lanjutkan tentang tutorial membuat aplikasi blog sederhana ya menggunakan Laravel versi 9. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang CRUD kategori ya, cuma kemarin kita udah sampai di bagian create dan sekarang kita akan lanjutkan untuk bagian edit dan juga delete ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru aja gabung di playlist tentang pembuatan aplikasi blog menggunakan Laravel 9 ini, dan kalau kalian tertarik dan ingin mengikuti tutorial ini, silahkan kalian lihat dulu video sebelumnya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Kalau nanti ada video baru, nanti kalian akan dapat notifikasinya. Oke, kita akan langsung aja ya ke pembahasannya. Nah, silahkan kalian buka project kalian. Kemarin kita udah bikin nama projectnya adalah Laravel_blog. Ini akan saya buka di Laravel 9. Nah, ini ya. Silahkan kalian masuk ke direktorinya. Di mana di sini adalah file-file dari aplikasi Laravel 9 yang udah kita install sebelumnya, dan kita juga udah bikin untuk settingan database, kemudian untuk pembuatan CRUD kategori. Kalau udah kayak gini, silahkan kalian klik kanan, kemudian masuk ke git base here. Nah, lalu kita buka direktori aplikasinya menggunakan Visual Studio Code. Silahkan kalian ketik kode spasi titik kemudian enter. Maka dia akan arahkan file-file itu ke dalam Visual Studio Code-nya. Nah, dimana kemarin kita sudah sampai di sini di bagian CRUD kategori. Kita sudah buat ini ya, create kategorinya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pembuatan edit dan juga delete-nya, tapi kita mau cek dulu aplikasinya seperti apa. Silahkan kalian kembali ke terminal dari git base-nya, kemudian kalian ketik php artisan serve, enter. Ini untuk menyalakan server bawaan dari Laravel-nya. Kemudian jangan lupa juga kalian aktifkan XAMPP-nya, XAMPP. Lalu nyalakan kita start di bagian Apache dan juga MySQL-nya. Oke. Tunggu sampai warna hijau semua. Oke. Sekarang kita close aja. Nah, ini sudah kita nyalakan, kemudian kita buka browsernya. Kalian ketik localhost 8000 ya. Sama kayak kemarin. Kemudian kita login dulu. Silahkan kalian login menggunakan akun yang udah dibuat. Kemudian passwordnya juga. Lalu klik login. Oke, kemarin kita sudah sampai di bagian kategori ya. Kalau kalian ketik di sini kategoris, maka akan muncul list kategori yang sebelumnya udah kita buat. Oke. Tapi kalau kayak gini kan sedikit agak sulit ya. Mungkin kita akan tambahkan menu di sini. Jadi kita nanti ketika mengakses halaman-halaman yang nanti kita butuhkan, kita tinggal klik bagian drop down ini aja. Nah, sekarang coba kalian buka ke bagian codingannya. Ini kita close dulu semua aja kali ya, biar lebih enak dilihatnya. Kemudian ini kita rapiin dulu strukturnya.
Sekarang coba kalian ke resource, kemudian views, lalu ke layout, kemudian kalian buka file app.blade.php. Nah, di sini kita akan menambahkan menu ya. Yang pertama adalah menu kategori, kemudian yang kedua adalah menu post, dimana nanti kita akan buat postnya ya. Kita akan bikin langsung aja di sini. Oke, kalian ke bagian ini, kita tambahkan di sini, jangan di sini, kita ambil di bagian di bawah form ini ya. Kalian ketik buat sebuah link href, atau jangan di sini deh, ini kan layout ya, layout nanti di bagian bawah, di sini aja deh. Di sini kita bikin href, oke. Kemudian kita bikin URL-nya. Kalian bikin buka kurung 2 kali, tutup kurung 2 kali, ya. Kemudian kita buat function URL. Arahnya adalah kita arahkan ke, kita kasih kutip dulu. Kita arahkan ke admin, kemudian slash kategoris ya, kategoris. Oke, kalau sudah ini kita kasih kelas ya. Kelasnya adalah kita ambil dari sini aja nih, drop down item ya, drop down item. Oke, kalau sudah kita tutup, lalu kita kasih namanya, nama menunya ya, kategoris. Oke, ini kita tutup linknya seperti ini. Oke, kalau udah coba kita simpan, kemudian kita coba cek, kita refresh ya. Oke, coba kita cek di drop downnya. Nah, ini udah muncul menu kategorinya ya. Coba kita ke bagian dashboard dulu. Ke bagian dashboard, coba kita klik ya, kategoris. Nah, dia akan lompat ke halaman kategoris. Tapi tadi ada yang lupa ya, sebelum link ini kita kasih dulu link dashboardnya, dashboard. Oke. Kemudian di sini juga sama, kita kasih dashboard. Oke. Kemudian kita bikin satu lagi, ini kita copy aja dari sini, kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita kasih nama menunya adalah post ya. Ini juga sama, post. Oke, ini kita save, lalu kita refresh lagi, kita cek di bagian menunya. Oke, sudah muncul ya, ada dashboard, kategoris, lalu post. Nah, kalau post ini dia akan error. Kenapa? Karena kita belum bikin bagian dari postnya. Kalau kita ke dashboard, maka dia akan direct ke halaman dashboard. Kalau kita ke kategoris, kita akan diarahkan ke kategoris. Oke, itu untuk pembuatan menu. Jadi ini dibuat supaya nanti kita lebih mudah untuk pindah ke halaman lainnya gitu ya. Oke, sekarang kita akan membuat fungsi edit dan juga delete. Kalau kita klik, ini kan belum berfungsi ya, karena kita belum bikin function untuk edit dan juga delete. Oke, sekarang kita buka lagi untuk codingannya. Ini kita close saja, karena ini udah ya, close. Kemudian ini kita rapikan untuk strukturnya. Lalu kita pergi ke app, kemudian http, lalu ke controllers, kemudian ke admin. Kita ke kategori controller. Oke. Nah, kemarin kita baru membuat bagian public function store, lalu juga create dan juga store ya. Store ini untuk membuat kategori baru. Sekarang gimana caranya kita mengedit kategorinya? Kita bikin dulu di sini public function, kemudian edit. Ya, kemudian function edit, kita buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, untuk mengeceknya kita kasih string dulu aja kali ya, return kita kasih string, ini adalah halaman
edit kategori. Oke, ini kasih semicolon, kemudian kita save, lalu kita edit juga bagian routes-nya ya. Kita buka routes, kemudian web.php, lalu kita buat di sini sebuah route baru yang isinya class get ya. Get, kita mau get apa? Kita mau get halaman edit. Oke, berarti ini kita kasih kutip kutip slash kemudian edit ya, slash lagi. Kita butuh apa? Kita butuh ID-nya ya. ID kita buka kurung kurawal, isinya adalah kategori ya, kategori. Oke, tutup kurung kurawalnya, kemudian kita kasih koma, kita panggil kelas kategorinya, kategori controllernya ya, kategori controller kelas. Kemudian untuk metodenya adalah edit ya. Oke, ini kita kasih semicolon. Sekarang kita coba akses bagian editnya. Kita kembali ke browser. Ini kita belum kasih linknya ya. Coba kita kasih link dulu. Kalian buka ke resource, kita edit bagian views, admin, kemudian kategori, lalu ke bagian index. Kita ke bagian edit ini ya. Sini ada edit. Oke. Kita kasih URL. Kita kasih kurung kurawal kayak gini. Kemudian kita panggil function URL. Oke, isinya adalah admin slash kategoris bukannya. Bentar, kita cek di sini ya. Ini kita kasih kategoris dulu kali ya, kategoris. Oke, kita tambahin kategoris slash edit, kemudian slash ID kategorinya. Oke, ini kita save. Kemudian di sini juga kita tambahin edit slash kita keluar dulu, kasih titik di sini. Kita buat variabel data karena kita manggil data ini ya, data ID. Nah, kita manggil ID-nya. Oke, coba kita save. Kita cek apakah dia muncul halamannya. Kita klik edit. 404 not found. Kenapa ini? Oke, bentar ya. Kita cek ke kategori controllernya dulu. Oke, ini kita tambahkan kategori ya, model, kategori modelnya, kemudian variabel kategori. Oke, lalu coba kita save, kita cek, nggak muncul juga ya. Oke, sekarang coba kita tampilkan datanya dulu. Kita kasih dd ya, kemudian variabel kategori, lalu kita kasih semicolon, kita save, lalu kita refresh di sininya. Masih 404 ya. Kenapa ya kita kira-kira ya? Oh, sorry, ini ternyata typo guys, typo. Ini harusnya bukan kategoris. Oke, ini kita save dulu ya, kita save. Ini kita kembali dulu ya, kita refresh, terus kita ke edit. Nah, ini udah muncul nih datanya. Coba kita ini kita hapus dulu, kita save. Apakah dia akan memunculkan? Oke. Berarti routingnya kita udah berhasil ya. Ini udah muncul di sini untuk string yang kita kirimkan. Oke, sekarang kita akan bikin langsung ke view aja ya, views. View. Kemudian adanya nanti kita bikin di admin.
titik kategori titik edit ya, edit. Oke, ini kita save. Terus ini kita langsung kasih datanya aja ya. Kita kasih function compact, kemudian isinya adalah kategori. Oke, ini kalau udah kita save. Sekarang kita bikin view-nya. View-nya adalah di mana? Kalian ke resource, kemudian views, admin, kategori, kita tambahkan di sini new file edit.blade.php. Oke, ini kita enter. Kita buat dulu extends-nya ya. Kita nyalakan extends-nya adalah layouts, kemudian app ya. Lalu kita buat juga untuk sectionnya adalah content, kemudian kita tutup dengan end section. Nah, coba kita buat string di sini untuk menampilkan apakah view edit ini sudah berhasil ditampilkan atau tidak. Ini adalah halaman edit ya. Oke, ini kita save. Terus kita cek di browser. Oke, ini udah ada ya. Cuman ini udah ada menunya karena kita udah tambahkan extends-nya ya untuk layouts-nya. Oke, ini kita enter. Lalu ini kita tambahkan apa? Ini kita tambahkan form juga sama. Kita copy aja dari create ya. Kita copy mulai dari sini ya, dari container sampai penutup div-nya. Oke, ini kita copy, kemudian kita ke edit.blade.php. Ini kita posisikan lokasinya di sini ya, di antara section content dan penutup end section. Ini kita paste di sini. Oke, ini bukan create tapi kita ubah jadi edit. Nah, kita ubah jadi edit kategori, kemudian di bagian kategori name-nya ini kita kasih value ya. Kita kasih value-nya isinya adalah kita bikin kurung kurawal kayak gini, lalu kita panggil variabelnya apa? Variabelnya adalah kategori. Nah, kemudian name ya, berarti kan nama kategorinya. Oke, ini kita save, ini kita ubah jadi update. Kemudian di bagian from action-nya kita tambahkan di sini slash, lalu di sini kita tambahkan variabel kategori ID ya, ID-nya ya. Oke, metodenya post, kemudian kita tambahkan di sini add method ya, metodenya adalah put. Oke, kalau sudah ini kita save dulu, kemudian kita balik lagi ke kategori controllernya. Ini kita tambahin di sini public function, fungsinya adalah update ya. Oke, di function update kita membutuhkan kita copy di sini ya, kategori format request, kemudian request, sama satu lagi adalah kategori ya, kategori. Kemudian di sini kita kasih kurung kurawal, terus kita tambahkan variabel validated data sama dengan request ya, lalu kita tambahkan validated function. Oke, ini kita kasih semicolon, lalu kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan variabel juga, variabel kategori ya. Variabel kategori sama dengan apa? Sama dengan kita panggil model kategorinya ya. Model kategori kolom find or file ya.
ini ya, find on file dalam kurung variabel kategorinya. Oke. Kalau udah kita kasih semicolon. Nah, baru di bawahnya kita request, kita merequest kita tambahkan kategori untuk name-nya ya. Kategori kita ambil dari variabel kategori name, berarti nama kategorinya ya sama dengan validated data, variabel validated data array, array ya, array kayak gini. Terus nama kategorinya berarti kita kasih name ya, name. Kalau udah kita kasih semicolon. Kemudian terakhir kita tinggal tambahkan variabel kategori update. Kita kasih update function di sini. Kita kasih semicolon. Kemudian kita redirect. Kita ambil aja dari redirect ini ya. Ini kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Redirect, message-nya adalah kategori berhasil. Kalau ini kan ditambahkan, kalau ini kita berhasil di update ya. Oke, kemudian kita save. Kemudian kalau udah di save, sekarang kita coba jalankan ya. Kita buka browsernya, kemudian ini kita refresh. Sudah muncul ya, tapi ini harusnya ada nama kategorinya nih. Kita balik ke halaman kategori dulu, coba. Namanya kan handphone ya, kita edit, ini nggak muncul nih. Coba kita cek lagi di bagian edit.blade.php. Oke. Oh sorry, ini bukan name tapi name, typo lagi ya, name. Oke. Ini kita save, coba kita cek lagi. Nah udah muncul ya untuk name-nya. Kita coba balik lagi ke kategoris. Kalau tadi handphone, coba kita cek di bagian komputer. Nah, komputer juga udah ada ya. Sekarang coba kita kasih di sini teks update gitu ya. Kita klik tombol update. Ada yang salah ini. Not found. Kenapa dia not found? Coba kita cek di bagian routes-nya. Apakah ada kesalahan di bagian routes? Kategoris edit variabel kategori ini untuk edit. Oh kita belum menambahkan routes-nya ternyata ya. Kita belum menambahkan routes-nya. Routes-nya itu kan di sini update ya. Kita belum ada nih update-nya nih. Ya bener. Kita tambahkan route. Makanya nggak ditemukan not found ya. Kita tambahkan berarti kita kan mengupdate, berarti kita kasih put ya dalam kurung slash kategoris slash ini tadi ininya apa nih, coba kita cek lagi, kategoris slash kategorinya ya, berarti di sini dalam kurung kurawal kategori ya. Oke, kemudian kita panggil class controllernya ya, berarti kategori controller nih ya. Kolon kelasnya kita panggil metodenya adalah update ya, karena di sini kan kita ada update ini ya. Oke, kemudian kita kasih semicolon di bagian belakang. Ini kita save. Kemudian coba kita back dulu. Ini ya. Coba kita refresh. Kita tambahkan di sini update. Berarti yang komputer update ya. Kita update. Oke, sudah berhasil ya. Komputer update. Coba handphone. Kalau handphone kita edit. Jadi tambahin update juga. Update. Kita update. Oke, sip. Udah berhasil ya. Coba kita balikin lagi. Update-nya kita hapus, jadi handphone aja. Oke, sip. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian delete ya, karena delete juga belum berfungsi.
Sekarang kita masuk lagi ke bagian kategori controllernya. Kita bikin di sini function ya, public function. Nama fungsinya adalah destroy ya, destroy. Oke. Di dalam function destroy kita tambahkan int. Kemudian di sini kita tambahkan variabel kategori underscore id. Oke, ini kita bikin kurung kurawal kayak gini. Terus di dalamnya kita panggil variabel kategori dulu ya, karena kan nanti kita akan mencari kategori dulu, sama dengan kategori modelnya colon find or file ya. Find or file apa? Find or file dari kategori ID-nya ya. Nah, kita kasih variabel kategori ID ini ya. Oke. Ini kita kasih semicolon. Lalu kita tambahkan lagi variabel kategori delete. Kita tambahkan delete function ya. Jadi nanti ketika kita mengklik action dari destroy kategori ID, dia akan mencari ID kategori ID-nya, kemudian dia akan melakukan fungsi delete dari ID yang udah kita pilih, kurang lebih gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian routes-nya. Kita setting juga di sini. Kita tambahkan route ya, route, kemudian kita getnya adalah /categories slashnya berarti delete ya, delete. Kemudian kita tambahkan parameter yaitu kategori underscore id ya. Kita tutup kurung kurawalnya, kemudian kita kasih koma, kita panggil kelasnya adalah kategori controller dengan class dulu. Kita kasih kolon class dengan metodenya adalah apa? Metodenya adalah destroy yang baru aja kita bikin ya, destroy. Oke. Ini kita kasih semicolon, kita save. Nah, sekarang kita masuk ke bagian index.blade.php. Nah, untuk membuat delete ini kita butuh yang namanya modal ya, modal dari bawaan Bootstrap. Sekarang coba kita buka situs dari Bootstrap-nya. Kita ke getbootstrap.com. Kemudian kita lihat dokumentasinya. Kita cari modal ya, modal. Oke. Kita cari modal. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti ketika kita lakukan fungsi hapus, nanti nggak akan langsung terhapus gitu ya. Jadi kita munculin dulu modalnya, baru kita kasih action untuk menghapus data tersebut gitu ya. Nah, ini kita copy semua nih. Kita copy, kita pilih atau kita langsung ke sini ya, copy to clipboard. Oke, udah kita copy. Lalu kita bikin di sini di bagian kategori tadi. Kita tambahkan satu file lagi namanya delete.blade.php. Ini ya. Ini kita paste di sini. Oke, ini tulisannya adalah delete gitu ya. Kemudian untuk button kelasnya kita kasih danger yang warnanya merah. Nah, di sini modal title kita ubah jadi hapus data gitu ya. Oke. Nah, di sini kita kasih peringatan aja kali ya. Kita kasih peringatan apakah Anda yakin ingin koma dulu ya, koma ingin menghapus data ini. Oke, kalau tanya, kalau iya berarti kita tambahkan iya, koma, hapus. Kemudian buttonnya kita kasih button danger. Kalau ini kita biarin aja, nah ini kita ganti aja deh jadi tutup, karena kan pakai bahasa Indonesia. Tutup. Oke.
Ini kita save. Kemudian untuk yang bagian ya hapus ini kita bikin sebuah link ya. Kita kasih href. Ini bukan button tapi kita ganti aja jadi href. Kita tambahin function URL. Ini kita bikin buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kita kasih function URL. Kemudian kita arahkan kemana? Kita arahkan ke sini. Kategoris delete ya. Ini kita copy aja deh. Mana tadi? Delete ya. Kita arahkan ke sini. Kita bikin admin dulu ya. Admin / kategoris delete / ini adalah kategorinya, kategori ID-nya. Berarti kita tambahkan karena di sini kita nanti nyatu sama data ini, maka kita ambil dari data, ya kan? Kita copy data ID, ya. Lalu kita save, oke? Kemudian di bagian index.blade.php ini kita ganti nih, kita include-kan yang delete ini, ya. Caranya gimana? Ini kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan add include, ya kan? Include, kemudian di mana lokasinya adalah di admin titik, di mana nih? Admin kategori, oke, kemudian titik lagi delete ya. Oke, udah, ini cukup. Sekarang kita save. Lalu kita coba cek di bagian sini ya. Oke, ini kita refresh. Lalu kita coba delete. Oke, udah muncul ya, hapus data. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ya, hapus. Oke, apakah ini sudah terhapus? Kita lupa kayaknya tadi nggak ngasih redirect ya. Tapi coba kita cek di bagian ininya ya, database-nya ya, localhost kita cek di phpMyAdmin-nya apakah sudah terhapus apa belum. Kita ke Laravel blog, kemudian ke kategoris, ya udah terhapus ya, tinggal satu. Cuman tadi kita nggak ada notif sama sekali. Gimana kalau kita tambahin, kita copy dari sini ya. Kita copy dari sini, kita paste di sini. Tapi kita kan nggak akan nge-redirect kemana-mana lagi, artinya dia akan kembali lagi ke situ. Jadi ini kita nggak akan bikin kayak gini. Ini kita hapus aja dulu nih ya. Kita hapus, kemudian kita tambahin gini, kemudian kasih back ya. Kita kasih function back width-nya tetap ya, width message-nya tetap, kategori berhasil dihapus. Oke, ini kita save, kemudian kita coba delete, kita balik lagi. Oke, kita refresh. Harusnya kita tadi ngecek dari sini juga bisa ya, ngapain kita kesini ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Kemudian tadi kan kalau kita hapus atau melakukan update delete, ini nggak ada notif sama sekali di sini ya. Gimana kalau kita kasih dulu notifikasi biar kelihatan bahwa kita apakah sudah berhasil menghapus atau mengubah datanya, yaitu kita akan menampilkan message ini ya. Karena kan tadi belum ada sama sekali message-nya. Oke. Kita tambahkan message dulu di bagian index. Ini nggak ada kan? Iya. Kita taruh di mana ya enaknya ya? Kita taruh di bagian mana ya? Di sini aja deh. Di atas kontainer aja kali ya. Di atas kontainer kita tambahkan gini. Kita tambahkan if session ya, sessionnya apa? Message ya, message yang tadi udah kita bikin di sini ya. Message kita tutup if-nya, add and if ya, and if ini and if. Oke.
Nah, di dalam sini kita muncul ininya alertnya ya. Kita bikin class alert ya. Kita gini, div class alert. Kemudian alertnya apa nih? Alertnya pakai alert sukses aja ya. Alert strip success. Oke. Kemudian isinya apa? Isinya adalah banyak banget nih. Isinya adalah session dalam kurung message ya. Message, oke. Ini kita kasih kutip, oke. Kalau udah kita tutup div-nya kayak gini. Oke, coba kita cek, kita hapus data satu lagi nih. Kita hapus ya. Kita refresh dulu deh, refresh, kemudian out, ada yang error, syntax error, expect token and div, oke. Kayaknya ada yang error di sini nih. Oke. Ini kan if ya, and div. Oh, and div-nya ada 2. Oke, salah tadi. Tadinya udah dibikinin and div, kita bikin and div lagi ya. Kita save lagi. Kita refresh. Nah, sekarang kita coba delete. Ya, hapus. Oke, udah ya. Udah muncul juga untuk notifnya. Sekarang ini datanya kosong. Coba kita tambahkan kategori. Kategorinya misalnya kita tambahkan JavaScript. Save. Oke, ini udah muncul semua ya. Jadi untuk message yang ini tadi kan setiap function kita udah bikinin message ya, sehingga nanti akan muncul di bagian ini ketika kita berhasil membuat sesuatu, entah itu create, update, dan delete ya. Coba kita edit JavaScript 2 misalnya, coba update. Oke, sip. Kita hapus lagi, kita balikin. Oke, mungkin untuk tutorial tentang CRUD kategoris ini udah cukup ya. Kita udah bikin kemarin udah bikin cara bikinnya, kemudian function untuk edit, kemudian function untuk delete juga. Oke, demikian untuk tutorial untuk edit dan delete ya untuk CRUD kategori. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan lanjut lagi untuk sesi pembuatan CRUD post ya. Jadi kita akan bikin post, dimana tadi kita udah bikinin menunya, ada menu dashboard, kategori, kemudian post. Nah, besok kita akan bikin CRUD untuk postnya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan tutorial ini, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya, biar nanti kalau ada video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.